Haleluya, umat dimohon berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Allah telah memanggil kita lewat Injil supaya kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita baru saja mendengar sebuah kisah yang menggembirakan dari Yesaya, juga Paulus dan Rasul Yohanes. Dan kisah-kisah itu mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang hadir untuk membangun kehidupan
bersama. Jadi kasih Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kita itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk kehidupan bersama. Dan dalam bacaan dari Yesaya, bacaan pertama, Tuhan digambarkan seperti mempelai yang penuh cinta kepada umatnya. Kehadiran Tuhan mengubah kesedihan bangsa Israel menjadi sukacita, kegembiraan. Dan kota Yerusalem yang telah hancur lebur dibangun kembali menjadi tempat yang penuh damai dan sukacita. Karena Tuhan pertama-tama tidak membangun suatu bangunan yang megah, tidak membangun sebuah bait Allah yang megah. Tuhan pertama-tama membangun bait-Nya di dalam hati manusia. Lewat apa? Lewat cinta kasih-Nya yang berlimpah. Baru setelah itu orang berbondong-bondong datang kembali ke Yerusalem setelah berada puluhan bahkan ratusan tahun di tempat pembuangan. Mereka datang kembali, ya, mulai berpikir apa yang harus kita lakukan untuk membangun kembali kota Yerusalem yang telah hancur lebur ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita merefleksikan kembali hidup kita, sebelum saya menyentuh keluarga-keluarga yang hadir di tempat ini, apa yang dikatakan Yesaya itu benar. Jadi sebelum sepasang suami istri, bapak dan ibu bertemu, ya, dan mengikrarkan janji perkawinan di depan Allah, ya, Allah pertama-tama membangun cintanya di dalam hati saudara-saudari. Ya. Saya kalau dengar kata ini merinding. Ya. Karena ini yang seringkali tidak kita sadari. Ya. Bapak Ibu yang bersuami istri atau hidup bersama, ya, nggak mungkin ujuk-ujuk ketemu langsung menikah, nggak mungkin, ya. Pasti pacaran dulu, ya, jatuh cinta dulu, ya. Mulai kenal-kenal, tanya ini itu dan lain sebagainya, membangun kehidupan bersama, relasi itu dibangun, ditumbuhkan, ya. Dan itulah yang juga terjadi dalam diri bangsa Israel. Sebelum dia kembali ke Yerusalem, Allah pertama-tama memberkati hidup mereka dengan cinta yang tak berkesudahan. Baru mereka kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kota Yerusalem sampai dengan hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini juga membawa kita ke pesta pernikahan di Kana. Ya. Ketika anggur habis, Bunda Maria, Bunda Yesus, Ibu Yesus meminta kepada Yesus untuk berbuat sesuatu kepada mempelai ini. Ya. Meskipun Yesus sempat berkata, saatku belum tiba, Maria tetap percaya dan menyuruh para pelayannya mengikuti apapun yang dikatakan Yesus. Dan pada akhirnya Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan garis bawah ini anggur terbaik. Ya. Anggur terbaik itu harganya bisa puluhan, bahkan ratusan juta. Bayangkan aja ya, kalau Tuhan mau merubah hidup kita,
Tuhan akan menjadikan diri kita menjadi versi terbaik. Ya. Pertanyaannya, maukah kita bekerja sama dengan Tuhan? Mari kita lihat kembali Injil. Ya. Bunda Maria yang kenal betul siapa itu Yesus, ya, tanpa tendeng aling-aling, bertanya-tanya, dia langsung menyuruh, isi tempayan ini penuh dengan air. Lakukanlah ini. Ya. Dan pelayan, ya, dia mengisi penuh, saudara-saudara. Ya. Enggak setengah, enggak 25% atau 70%, tapi penuh. Kata ini yang menurut saya juga menarik untuk kita renungkan. Ya. Seringkali Tuhan meminta dalam hidup kita untuk melakukan hal-hal terbaik, hal-hal baik untuk sesama kita. Karena kesibukan kita, karena mungkin kelemahan kita menjadi ya sedikit aja lah gitu. Hitung-hitungan sama Tuhan. Oleh karena itu, jangan mengeluh kalau hidup kita merasa tidak diberkati. Mungkin kita juga hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Mungkin kita mengisi tempayan dalam hidup kita yang Tuhan mau rubah menjadi anggur setengah. Ya. Ingat kata Maria, kata Tuhan Yesus, isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh air. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin menutup khotbah saya dengan satu cerita. Seorang ibu yang hidup di sebuah desa kecil, ya karena saya sekarang bekerja di desa, di Bavel sama Ulvenhout, ya, pernah bercerita tentang perjuangannya membesarkan anak-anaknya. Suaminya di dalam perjalanan pernikahannya meninggal, dan ia harus bekerja keras sebagai penjual makanan kecil. Namun di tengah kesulitan, ia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati hidupnya. Tuhan akan menyediakan apa yang ia butuhkan. Dan suatu hari saat uangnya habis untuk membeli bahan makanan, seorang tetangga tiba-tiba membawa beras dan bahan masakan. Sang tetangga mengatakan, "Tadi saya merasa ingin memberi sesuatu untuk kamu." Sontak atau seketika ibu itu menangis. Bukan karena bantuan materi itu saja, tetapi karena ia merasa bahwa apa yang ia imani atau ia percayai bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia, itu sungguh-sungguh terjadi. Ya. Cerita ini tentu mirip dengan apa yang terjadi di Kana. Tuhan bekerja melalui orang-orang di sekitar kita dan melalui kita juga tentunya untuk membawa apa? Membawa kebahagiaan dan memenuhi kebutuhan bersama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua belajar untuk percaya kepada Tuhan seperti Bunda Maria, memakai karunia yang kita dapatkan untuk melayani sesama dan menjadi pembawa damai dan kegembiraan dimanapun kita berada. Amin.